Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya ingin share mengenai salah satu treatment yang pernah saya lakukan ketika saya menghadapi tinnitus. Treatment tersebut adalah treatment hiperbarik oksigen. Nah, treatment hiperbarik oksigen ini dimaksudkan untuk meningkatkan suplai oksigen ke dalam telinga, ke dalam tubuh atau jaringan tubuh kita dengan harapan ketika suplai oksigennya meningkat, maka sel-sel kita juga akan mendapatkan oksigen ya. Ketika mendapatkan oksigen, maka aktivitas sel-selnya akan membaik dan secara overall akan mempengaruhi sel-sel tersebut untuk melakukan regenerasi dengan lebih baik gitu. Kurang lebih seperti itu ya klaimnya dari terapi ini. Nah, terapi ini juga kalau di case Indonesia ya direkomendasikan untuk orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran ya, sudden hearing loss terutama. Tinnitus juga direkomendasikan. Terus direkomendasikan juga untuk orang-orang yang mengalami luka pengen penyembuhan lukanya lebih cepat. Terus ada lagi kemarin itu yang stroke juga ada, kalau nggak salah salah satu berefek impact baik terhadap stroke gitu yang saya baca dari brosurnya gitu ya. Masih banyak manfaat yang lain yang ditulis di brosur tersebut. Nah, teman-teman bisa baca, bisa konsultasi ke dokter lebih lengkapnya. Nah, di sini saya akan cerita seputar yang saya tahu mengenai hiperbarik oksigen terapi ini dan efeknya ke tubuh gitu ya. Jadi saya melakukan hiperbarik oksigen terapi ini di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat. Hiperbarik oksigen terapi ini dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Kita masuk ke sebuah chamber, ke sebuah ruangan kecil ya. Bentuknya kalau di yang pernah saya lakukan bentuknya seperti tabung gitu ya. Tabung berisi 1, 2, 3, 4, 5 kursi untuk pasien dan 1 kursi kecil untuk perawat atau nurse ya, yang membantu kita selama kita menjalani terapi oksigen tersebut. Jadi membantu masangin, terus membantu mengkoordinasikan kalau kita mengalami hal-hal yang kurang mengenakan misalnya atau kurang nyaman gitu ya. Jadi di dalam selama terapi gitu ya. Nah, jadi tabung isinya 6 orang berarti. Nah, terus durasi sekitar 1 jam. Di durasi 1 jam itu dari awal mulai tekanan di chamber tersebut atau di ruang tersebut akan ditingkatkan. Menurut beberapa sumber ditingkatkannya hingga 3 kali tekanan normal ya, 3 kali tekanan normal gitu ya. Udah tekanannya akan ditingkatkan 3 kali dari tekanan udara normal gitu ya. Tapi mungkin berbeda-beda tempatnya, berbeda tempat, berbeda tekanan yang diaplikasikan gitu ya. Intinya sih lebih tinggi atau lebih besar daripada tekanan di permukaan air laut atau di dataran seperti ini gitu ya. Nah, ketika tekanan itu di-apply atau dimulai ya, tekanannya ditingkatkan, maka yang kita rasakan adalah secara umum banget itu telinga kita akan seperti tertekan, sebagaimana kalau kita naik ke gunung atau kita naik pesawat. Kalau kita naik pesawat kan kita juga mengalami perbedaan tekanan dan telinganya pasti akan notice tuh ada perbedaan tekanan, dan kita diharapkan kalau naik pesawat misalnya mengunyah permen saat take off ataupun landing, dengan harapan ketika kita melakukan gerakan menelan maka tekanan di luar dan dalam telinga akan tersesuaikan sehingga telinga kita akan kembali nyaman. Nah, hal yang sama terjadi juga di hiperbarik terapi ini, oksigen terapi ini, ketika kita masuk ke tekanan yang lebih tinggi. Nah, kalau tekanan yang lebih tinggi berarti kayak kita renang terus kita nyelam ke dalam, maka kita akan merasakan tekanan di telinga kita dan bisa kita equalis, bisa kita secara umum bisa kita samakan tekanannya dengan melakukan gerakan menelan ludah ya. Nah, di hiperbarik terapi ini juga mengalami hal yang sama. Jadi telinga kita akan terasa tertekan
Lalu kita bisa menghilangkan perasaan tertekan itu dengan melakukan gerakan menelan. Makanya di barbaric therapy ini biasanya disediakan permen dan minuman air putih gitu, yang nanti akan di-assist oleh nurse-nya. Akan ditanyain juga gimana telinganya, sakit atau enggak, atau gimana ibu merasakan apa gitu. Nanti disampaikan apa yang kita rasakan gitu ke nurse-nya. Nah, kalau kita melakukan itu dengan tepat, maka telinga kita akan nyaman lagi ya, nggak akan merasakan tekanan lagi ya, seperti naik pesawat dan tadi melakukan kegiatan menyelam tadi ya, kalau kita berenang case-nya seperti itu. Nah, itu hanya berlangsung di mungkin durasinya 10 menit awal ya, 10 sampai 15 menit awal mungkin, pokoknya kurang dari 15 menit lah. Itu proses dari nggak sampai 15 menit, mungkin kurang dari 10 menit ya, di awal-awal pokoknya, ketika tekanannya ditingkatkan dari tekanan normal ke tekanan yang lebih tinggi. Dalam durasi ketika kita sudah mencapai tekanan yang diinginkan, maka tubuh kita akan merasakan nyaman, tidak akan merasakan apapun, basically tidak akan merasakan perbedaan apapun, karena ya tadi ya, sudah tekanan sudah di telinga sudah sesuai. Paling notice hanya telinga itu, sementara perasaan lain di tubuh bagi saya tidak merasakan perbedaan apapun ya, seperti itu. Nah, treatment berjalan, kita menghirup oksigen dari ya hidung dan mulut gitu ya, di menghirup gitu ya. Nanti tanyain juga apakah teman-teman merasakan sesak napas dan sebagainya gitu. Nanti oh iya, kegiatan ini juga tidak direkomendasikan untuk orang yang mengalami sesak napas atau pilek ya. Pilek ataupun asma harus ada ekstra konsultasinya supaya pada saat terapi tidak terjadi masalah gitu. Jadi sensasi lain yang mungkin dirasakan bagi teman-teman yang baru masuk gitu ya, mungkin karena kita bernapasnya lewat masker ya. Kalau sekarang mungkin karena pandemi kita sudah terbiasa ya, 2 tahun pandemi ini gitu ya. Tapi kalau yang belum terbiasa napas pakai masker ya pasti merasakan sedikit nggak bebas aja sih pada saat terapi. Tapi harusnya sih tidak masalah gitu, dan maskernya juga bisa dicopot juga kalau dicopot ataupun dicek ketika kita mengalami sesak napas yang melebihi dari batas toleransi kita gitu ya. Enggak sih, artinya kalau sesak sedikit kita sudah bisa ngomong ke nurse untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian seperti itu. Nah, oke. Terapi berjalan selama kurang lebih 1 jam. Nanti di 10 menit akhir yang terjadi akan sebaliknya, yaitu tekanan diturunkan. Nah, kalau tekanan diturunkan ya seperti kita naik pesawat berarti ya, dari tempat bertekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah gitu ya. Sensasinya akan kayak plop, telinganya akan kayak lebih plong gitu. Dan sama, supaya merasa lebih nyaman, kita juga disarankan melakukan kegiatan menelan ludah ya. Ya seperti itulah, menelan ludah harus cairan gitu, supaya saluran di telinga kita terbuka gitu, dan terjadi penyesuaian tekanan antara tekanan di luar telinga dengan di dalam kepala, dalam kepala kita gitu, atau ruang di dalam telinga kita gitu. Oke. Nah, selama 1 jam itu di ruangan kita nggak boleh bawa masuk apapun ya, nggak boleh bawa masuk terutama hal-hal yang berpotensi terbakar gitu kan, kertas, handphone, hal-hal lain gitu juga nggak, buku nggak boleh. Hanya boleh masuk itu nanti kita tambahannya ya, selain baju kita adalah selimut ya, jam tangan, terus sabuk juga diminta dilepaskan ya, logam gitu diminta dilepaskan, nggak boleh masuk ke ruangan itu. Jadi di ruangan itu basically kita selama 1 jam diem, duduk. Kita disediakan TV di sisi lain ya, di sisi lain ada 2 sisi TV-nya tampilnya sama ya. Acaranya ya acara khas, saluran khas pay TV ya. Nanti bisa request mau nonton apa, mau nonton berita juga ada, soalnya jam-jamnya itu kalau pas saya datang itu jam-jam pas berita ya, kalau saluran TV lokal. Nah, selama 1 jam nonton TV gitu sih, kita nggak bisa melakukan hal yang lain.
Ya paling itu sih. Jadi mungkin orang yang buat beberapa orang gitu yang sekarang terbiasa dengan megang HP, ya di situ selama 1 jam harus jauh dari HP-nya gitu ya. Oke, setelah itu kita keluar ya, setelah tekanannya sudah sesuai dengan tekanan permukaan di daratan ya, tekanan permukaan air laut atau di daratan gini ya, di Jakarta gitu ya. Keluar, terus mencopot maskernya dulu, keluar, terus ngambil barang ya, barangnya tadi di locker gitu, saya belum mengungkapkan. Terus kita ya sudah selesai melakukan janjian appointment lagi gitu sama nurse-nya, in case kita diresepkan atau direkomendasikan untuk melakukan beberapa treatment. Nah, kurang lebih seperti itu proses apa yang terjadi dan apa yang dirasakan ya. Yang saya notice tadi tekanan di telinga, terus mungkin perasaan yang atau nafas yang sedikit lebih sesak di awal ya kalau belum terbiasa gitu ya. Hanya 2 itu sih mostly, sisanya tidak ada perasaan yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya adalah efek ya. Efeknya seperti apa dari treatment hiperbarik ini gitu. Menurut beberapa literatur memang ada efek positif terhadap sudden hearing loss ataupun tinnitus ya, menurut beberapa paper gitu ya, menurut beberapa literatur ada. Tapi menurut beberapa literatur yang lain juga ada yang bilang tidak cukup signifikan gitu ya, tidak ada bukti signifikan terhadap tinnitus gitu. Untuk case saya sendiri gimana? Untuk case saya sendiri, saya ada 2 tinnitus. Tinnitus yang pertama itu ketika saya melakukan hiperbarik terapi tidak berubah, jadi kondisinya masih sama, tinnitusnya masih terdengar gitu ya, dan masih ada. Tapi ketika saya mengalami tinnitus yang kedua, yang pertama itu tinnitusnya denging ya, ini hiperbarik terapi plus obat-obatan dokter yang lain tidak berpengaruh. Nah, tinnitus saya yang kedua itu dengung. Pada tinnitus yang kedua ini kombinasi antara hiperbarik terapi dan obat-obatan dari dokter. Obat-obatannya itu steroid oral, terus vitamin B ya, steroid oral, vitamin B, ya kurang lebih itulah. Kalau steroid oral pasti ada obat lambungnya, plus hiperbarik terapi dapat mengembalikan kondisi saya ke kondisi semula. Jadi tinnitus yang denging ini dulu yang terjadi pertama kali itu ketika di hiperbarik terapi tetap ada, sedangkan tinnitus saya yang saya alami berikutnya berupa dengung gitu ya, suaranya ngung gitu ketika saya menjalani hiperbarik terapi plus obat-obatan dari dokter gitu ya. Kombinasi ini bisa membuat saya recover ke kondisi saya yang pertama. Itu pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi ini tidak bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan sebuah treatment tentu saja ya. Harus ada research ya, yang paling benar harus ada research. Nanti teman-teman mungkin bisa cari lagi gitu ya sumber riset, ataupun bisa dikonsultasikan ke dokter. Kalau dari saya pribadi hasilnya seperti itu, dan sebagaimana di sebuah riset atau sebuah eksperimen gitu ya, pasti akan ada hasil yang bervariasi gitu. Nah, untuk saya variasinya seperti itu. Di tinnitus saya yang pertama, tinnitus saya nggak recover. Tinnitus saya yang kedua, tinnitus saya recover. Nah, kalau menurut beberapa sumber ya, kalau di British apa ini istilahnya, organisasi tinnitus di British ini disebutkan efek pastinya tidak ada gitu. Jadi ini judulnya British Tinnitus Association, ya hanya melampirkan saja bahwa hiperbarik oksigen ini ada klaimnya, namun hasilnya tidak signifikan gitu ya. Nah, tapi kalau di beberapa literatur lain gitu ya, itu ada yang merekomendasikan treatment ini gitu. Walaupun riset lebih jauhnya atau riset yang lebih valid itu masih dibutuhkan. Nah, kalau di dokter Indonesia ini sendiri ada yang merekomendasikan dan ada yang tidak. Jadi tergantung teman-teman nanti ketemu dokter yang
mana gitu ya, apakah dokter yang merekomendasikan atau dokter yang tidak merekomendasikan gitu ya. Kalau untuk saya sendiri, kenapa saya mencobanya, karena yaitu bagi saya bagian dari ikhtiar ya, usaha ya, ketika berbagai hal yang kita lakukan untuk apa? Untuk menghadapi tinnitus ini belum mengeluarkan hasil gitu ya. Jadi ya let's try our best gitu ya, terhadap opsi yang ada, dan selama opsi yang ada itu masih tervalidasi gitu ya, atau masih dikatakan aman dari sisi dokter gitu. Paling terakhir notnya, intinya tadi hasil bervariasi, ada dokter yang merekomendasikan, ada yang tidak. Terus ada efek samping juga. Efek sampingnya intinya ada beberapa kondisi yang tidak diperbolehkan untuk terapi berbarik, dan ada beberapa efek samping yang mungkin ditimbulkan tadi ya, terutama seperti perasaan kurang nyaman di telinga gitu ya. Yang kedua sesak napas. Terus ada juga yang lain, nanti bisa dikonsultasikan atau dibaca dengan nurse ataupun perawat ataupun dokter yang memeriksa kita sebelum melakukan terapi hiperbarik ini. Oke, sekian dulu dari saya tentang terapi hiperbarik oksigen. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.